Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani Juraida. Saya akan mengasuh kuliah teori statistika ini untuk 5 pertemuan. Pada pertemuan pertama, ini akan dibahas tentang himpunan, ruang contoh, mencacah anggota ruang contoh, dan peluang. Himpunan, ada hubungan yang sangat erat ya ini antara himpunan dengan hitung peluang. Oleh karena itu, sebagai landasan awal mempelajari hitung peluang, ini terlebih dahulu diperkenalkan teori himpunan dan operasi yang berkaitan dengan himpunan. Definisi: himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang selanjutnya disebut sebagai anggota himpunan. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital dan anggotanya dengan huruf kecil. Misalkan S ini adalah himpunan dan X kecil ini adalah anggota himpunan dari S, maka dinotasikan X adalah elemen dari S. Notasi untuk menyatakan bahwa X bukan anggota S adalah X elemennya di garis miring S. Sebuah himpunan yang tidak memiliki anggota disebut sebagai himpunan kosong dan dilambangkan sebagai 0 di garis miring. Kemudian anggota himpunan ini bisa tercacah atau countable ataupun tidak tercacah. Himpunan tercacah dapat bersifat terhingga dan tak terhingga. Misalkan di sini himpunan terhingga itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Maka S-nya ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan tak terhingga ini misalnya himpunan bilangan asli, anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan tak tercacah itu misalnya himpunan bilangan nyata antara nilai 0 sampai 1, maka S-nya di sini adalah semua nilai X, X-nya memenuhi nilai antara 0 sampai 1. Jika semua anggota himpunan misalkan ini dinotasikan sebagai T, ini juga merupakan anggota himpunan S, maka dikatakan bahwa T ini merupakan himpunan bagian atau subset dari S dan dilambangkan sebagai T subset S atau S sebagai subset dari T. Jika T ini adalah subset dari S dan S ini adalah subset dari T, keduanya ini berlaku, maka kedua himpunan tersebut ini sama dan dinotasikan sebagai T sama dengan S dan keduanya memiliki anggota yang sama. Himpunan semesta sering dilambangkan sebagai omega, yaitu himpunan yang beranggotakan semua unsur yang menjadi fokus perhatian atau minat. Misalkan di sini himpunan semestanya ini adalah himpunan bilangan asli, maka omeganya ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian misalkan ada M ini anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 10 adalah himpunan bagian dari omega dan dinotasikan sebagai M himpunan bagian dari omega. 3 ini adalah anggota dari M, maka dituliskan sebagai 3 elemen dari M. 12 bukan anggota M, maka 12 dinyatakan bukan elemen dari M. Berikut operasi himpunan. Yang pertama yaitu komplement. Komplement dari himpunan A dalam himpunan semesta omega adalah semua nilai X yang bukan anggota A. Perhatikan pada diagram Venn-nya. Kemudian yang kedua yaitu irisan dari himpunan A dan B. Ini adalah X di mana X
anggota A dan X anggota B. Kemudian gabungan dari himpunan A dan B, yaitu semua nilai X di mana X anggota A atau X anggota B. Kemudian baiknya anggota A dinyatakan sebagai N kurung A. Dua himpunan dikatakan saling terpisah atau disjoint jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Artinya kedua himpunan ini tidak memiliki unsur yang sama. Berikut beberapa sifat pengolahan himpunan. Yang pertama adalah sifat keidentikan terhadap gabungan dan irisan. Yang kedua, sifat kesamaan terhadap gabungan dan irisan. Yang ketiga adalah sifat komplement. Yang keempat ini sifat komutatif terhadap gabungan dan irisan. Kemudian sifat yang kelima yaitu sifat asosiasi terhadap gabungan dan irisan. Kemudian keenam, sifat distributif terhadap gabungan dan irisan. Nah, hukum De Morgan ini sangat banyak dipakai untuk menyelesaikan soal-soal himpunan, yaitu komplement dari A union B sama dengan A komplement irisan B komplement. Sifat De Morgan yang kedua yaitu komplement dari A irisan B sama dengan A komplement union B komplement. Selanjutnya ini ilustrasi operasi pada himpunan. Misalkan di sini omeganya ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian M ini anggotanya 3, 5, 7 dan 10, dan K anggotanya 6, 7, 9 dan 10. Maka di sini M union K sama dengan 3, 5, 7, 6, 9, 10. Kemudian M irisan K sama dengan 7 dan 10. M komplement irisan K sama dengan 6 dan 9. Kemudian N dari M union K sama dengan 6. N dari M union K sama dengan N dari M ditambah N dari K dikurangi N dari M irisan K, hasilnya sama dengan 6. Ilustrasi kedua, misalkan S-nya ini adalah bilangan 1 sampai 10, A-nya 1 sampai 6, B-nya 4 sampai 8. Tentukan di sini A union B, A irisan B, komplement dari A union B, dan komplement dari A irisan B. Kemudian tentukan N dari A union B dan N dari A union B komplement. Berikut ilustrasi operasi himpunan untuk suatu kasus. Misalkan survei penggunaan pupuk terhadap 420 petani berhasil menghimpun data sebagai berikut. 300 orang ini menggunakan pupuk N, 140 orang menggunakan pupuk B, dan 90 orang menggunakan pupuk K. Di samping itu juga terdapat 60 orang menggunakan kombinasi pupuk N dan B, 50 orang menggunakan kombinasi pupuk N dan K, serta 20 orang ini menggunakan pupuk kombinasi pupuk B dan K. Tentukan berapa banyak orang yang menggunakan 3 macam pupuk N, B, dan K ini. Jadi untuk penyelesaiannya yang ingin dicari adalah tentukan banyaknya petani yang menggunakan pupuk N, P, dan K. Di sini diketahui petani yang ikut survei sebanyak 420, kemudian yang menggunakan pupuk N sebesar 300, pupuk P saja 140, pupuk K 90, kemudian N dan P ini ada 60, N dan K 50,
kemudian P dan K ini sebanyak 20 petani. Maka untuk menentukannya masukkan nilai N ini pada formula dari N union P union K ya. Dan ini akan diperoleh sebanyak 20 petani yang menggunakan 3 macam pupuk N, yaitu pupuk N, P, dan K. Ruang contoh dan kejadian. Suatu percobaan hasilnya tidak dapat diramalkan dengan pasti sebelumnya. Akan tetapi, meskipun belum diketahui dengan pasti hasilnya, namun himpunan semua kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi ini dapat diketahui. Kumpulan semua hasil percobaan yang mungkin terjadi ini disebut sebagai ruang contoh dan biasanya disimbolkan dengan lambang S. Himpunan bagian dari ruang contoh itu disebut sebagai kejadian. Operasi-operasi yang berlaku pada teori himpunan ini juga berlaku pada kejadian. Percobaan ada yang mempunyai proses deterministik, ada juga yang bersifat percobaan acak. Di statistika ini umumnya menggunakan proses percobaan yang sifatnya acak. Proses deterministik adalah hasil percobaan dapat diprediksi secara pasti. Misalkan di sini tekanan itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi jika diberikan nilai massa dan percepatan, tekanannya dapat dihitung dengan pasti. Proses acak, hasil percobaannya ini tidak diketahui secara pasti, tetapi sebaran peluang dari semua kemungkinan hasilnya ini dapat dideskripsikan. Misalkan di sini sebuah koin setimbang dilempar 10 kali. Baiknya sisi head atau tail yang muncul tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi masih dapat dihitung peluang mendapatkan sisi head atau tailnya. Percobaan acak, hasil percobaannya ini tidak dapat diprediksi dengan pasti. Kemudian yang kedua, dalam peluang percobaannya adalah sembarang proses yang dapat diulang dan hasilnya mengandung ketidakpastian. Sebagai contoh, pelemparan koin, di sini percobaannya dapat diulang. Pengguliran dadu juga demikian, percobaannya dapat diulang dan hasil setiap perguliran ini tidak diketahui dengan pasti. Berikut ilustrasi percobaan acak pada sistem komunikasi, yaitu transmisi bit pada channel komunikasi, bahwa sinyal yang dikirim ini dalam bentuk bilangan biner 1, 0, demikian juga ketika diterima dalam bentuk 1, 0. Nah, sinyal yang dikirim ini belum tentu diterimanya ini sama dengan sinyal yang dikirimkan. Kenapa pada percobaan ini disebut sebagai percobaan acak? Karena tidak diketahui besarnya noise atau gangguan pada bit yang ditransmisi. Yang kedua, tidak diketahui apakah bit ini akan sampai tujuan. Contoh berikutnya tentang percobaan acak pada pengiriman paket. Jadi paket ini dikirim melalui suatu jaringan jasa pengiriman. Pengiriman paket ini juga disebut sebagai percobaan acak karena tidak diketahui apakah paket sampai tujuan atau tidak. Dan yang kedua, jika paket ini sudah sampai tujuan, tidak diketahui berapa lama waktu yang diperlukan sampai tujuan. Ilustrasi ruang contoh, misalkan sebuah koin dilempar, maka ruang contohnya bisa sisi head atau tail. Pengguliran sebuah dadu, maka di sini ruang contohnya adalah sisi dadu yang muncul bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Atau di sini tentang additive white Gaussian noise pada channel komunikasi. Di sini ruang contohnya adalah ruang contoh continue, bisa bernilai dari min tak hingga sampai tak hingga. Kejadian sederhana adalah satu hasil dari percobaan peluang.
Sedangkan kejadian sendiri adalah kumpulan hasil dari percobaan peluang. Dengan demikian, kejadian ini mungkin terdiri dari satu atau lebih kejadian sederhana. Kejadian dinotasikan dengan huruf kapital, misalkan di sini E. Sebagai ilustrasi, percobaannya adalah pelemparan 2 koin setimbang. Misalkan A adalah kejadian satu sisi head yang muncul, maka kejadian A ini anggotanya adalah HT dan TH. Misalkan kejadian B adalah kejadian 2 sisi H yang muncul, maka anggota kejadian B ini hanya satu, yaitu AH. B ini juga disebut sebagai kejadian yang sederhana karena anggotanya hanya satu. Misalkan C adalah kejadian sisi T yang muncul, maka anggotanya adalah HT, TH, dan TT. Yang kedua, sebagai ilustrasi di sini, misalkan 2 dadu sisi 6 yang setimbang digulirkan. Kejadian B ini menyatakan munculnya sisi ganjil pada dadu pertama. Maka B ini anggotanya adalah 11, 12 dan seterusnya sampai 56. Jadi yang dimaksud di sini 11 adalah sisi dadu pertama nilainya 1 dan sisi dadu kedua adalah 1, sehingga banyak anggota kejadian B ini sebanyak 6 dikali 3, yaitu 18. Berikut diberikan ilustrasi operasi terhadap kejadian. Misalkan sebuah dadu digulirkan, maka ruang contohnya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A adalah kejadian sisi genap yang muncul, maka A ini anggotanya 2, 4, 6. B adalah kejadian sisi ganjil yang muncul, maka B ini anggotanya adalah 1, 3, dan 5. C adalah kejadian sisi yang muncul habis dibagi 3, maka C ini anggotanya adalah 3 dan 6. Maka di sini A union B anggotanya adalah sama dengan S ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian A irisan B ini himpunan kosong, artinya di sini A dan B ini adalah kejadian yang terpisah. Kemudian A irisan C sama dengan 6. A komplement itu adalah 1, 3, 5 dan ini tentunya sama dengan B karena A dan B ini bersifat kejadian yang terpisah. Bagaimana sekarang mencaca anggota ruang contoh suatu percobaan? Cara yang pertama menggunakan kaidah penggandaan. Misalkan di sini dilakukan R percobaan. Bila percobaan ke-1 ini menghasilkan N1 kemungkinan hasil. Untuk setiap hasil dari percobaan ke-1 ini terdapat N2 kemungkinan hasil dari percobaan yang kedua. Dan seterusnya, untuk setiap hasil dari percobaan ke R-1 ini terdapat NR kemungkinan hasil dari percobaan yang ke R. Maka secara bersama-sama terdapat N1 kali N2 kali dan seterusnya sampai percobaan yang ke R hasilnya yaitu NR. Sebagai ilustrasi, misalkan suatu panitia ini beranggotakan 4 orang akan dibentuk untuk kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kampus. Calon yang dipilih terdiri dari 3 orang mahasiswa tingkat 1, 4 orang tingkat 2, 3 orang tingkat 3, dan 5 orang tingkat akhir. Setiap tingkat ini diwakili 1 orang. Maka di sini banyak kemungkinan memilih mahasiswa yang beranggotakan 4 orang. Ini adalah tingkat 1 ada 3 kemungkinan, tingkat 2 ada sebanyak 4, tingkat 3 sebanyak 3, tingkat 4 sebanyak 5. Maka semua kemungkinannya panitia beranggotakan 4 orang ini adalah hasil perkalian dari 3 dengan 4 kalikan 3 kalikan 5. Jadi ada 180 kemungkinan panitia yang bisa dibentuk
dari mahasiswa ini. Kemudian cara mencacah anggota ruang contoh yang kedua, ini dapat menggunakan permutasi. Misalkan di sini berapa banyak susunan yang berbeda dapat dibentuk dari huruf A, B, dan C. Maka semua kemungkinan susunannya ini adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jumlah susunan yang berbeda ini ada sebanyak 6. Susunan ini disebut sebagai permutasi. Hasil ini juga dapat diperoleh dengan menggunakan kaidah penggandaan. Jadi objek pertama dari permutasi ada 3 kemungkinan. Objek kedua dapat dipilih dari sisanya yaitu 2. Dan objek yang ketiga dari permutasi diperoleh dari sisanya yaitu 1. Sehingga terdapat 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 susunan yang berbeda. Sehingga misalkan ada n objek yang berbeda, maka banyaknya permutasi adalah sebanyak n faktorial. Bila dari huruf A, B, dan C ini dipilih hanya 2 secara acak dan diperhatikan susunannya, maka kemungkinan susunannya adalah AB, AC, BC, BA, CB, dan CA. Jumlah susunan yang berbeda dapat diperoleh dengan menggunakan kaidah penggandaan. Yang pertama adalah 3, ada kemungkinan 3. Setelah dipilih 1, maka tinggal 2 kemungkinan, sehingga kalau dikalikan hasilnya sama dengan 6 susunan. Jadi secara umum bila terdapat n objek yang berbeda dan diambil secara acak r objek, maka banyaknya permutasi adalah n faktorial dibagi dengan n-r faktorial. Berikut ilustrasi permutasi. Ilustrasi pertama, misalkan seseorang punya 10 buku yang berbeda yang terdiri atas 4 matematika, 3 kimia, 2 biologi, dan 1 kamus. Buku-buku tersebut akan disusun sesuai kelompoknya. Jadi ada kelompok buku matematika, kelompok buku kimia, kelompok buku biologi, dan kamus. Banyaknya susunan buku matematika, karena ini berbeda maka ada 4 faktorial. Untuk kimia ada 3 faktorial, biologi 2 faktorial, dan kamus ada 1 faktorial. Sehingga banyak permutasi dengan kelompok matematika diikuti biologi dan kamus ini ada sebanyak 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial dan dikalikan 1 faktorial. Sedangkan banyaknya permutasi kelompok buku, karena bukunya ini ada 4 macam, ini ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 4 faktorial. Sehingga banyaknya susunan keseluruhan adalah 4 faktorial, yaitu banyaknya permutasi kelompok buku dikalikan dengan banyaknya permutasi buku-buku pada setiap kelompok, dan diperoleh di sini 6.912. Ilustrasi yang kedua, misalkan suatu panitia yang terdiri atas 3 orang dengan rincian seorang sebagai ketua, seorang sebagai sekretaris, dan seorang sebagai bendahara akan dipilih dari 6 orang kandidat dengan ketentuan jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyaknya kemungkinan susunan panitia berbeda yang dapat dibentuk dari 6 orang kandidat tersebut? Sehingga di sini banyaknya kemungkinan memilih ketua ada 6 kemungkinan, memilih sekretaris ada sebanyak 5, memilih bendahara ada sebanyak 4, maka banyak kemungkinan memilih panitia itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 atau dari sama dengan 6 faktorial dibagi 6 minus 3 faktorial menggunakan rumus permutasi pada slide sebelumnya, dan dihasilkan di sini 120 kemungkinan. Masih dengan permutasi, tetapi bagaimana kalau yang dipermutasikan ini ada beberapa objek yang sama? Permutasi dari objek yang sama adalah secara umum
permutasi dari N objek yang terdiri dari R jenis atau kelompok yang berbeda dengan N1 ini objek jenis pertama, N2 objek jenis kedua, dan seterusnya sampai NR ini objek jenis R. Ini banyak permutasinya adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dibagi lagi dengan N2 faktorial dan dibagi lagi sampai NR faktorial. Sebagai ilustrasi, misalkan seseorang memiliki 3 buah buku matematika dengan judul yang berbeda, 4 buah buku fisika dengan judul yang sama, dan 5 buku kimia di mana 2 diantaranya memiliki judul yang sama. Maka baiknya susunan berbeda jika semua buku tersebut akan disusun memanjang dalam satu rak buku adalah sebanyak 12 faktorial, jadi baiknya buku ada sebanyak 12. Kemudian yang berjenis sama yaitu buku fisika ada yang sama maka dibagi 4 faktorial, dan buku kimia juga ada 2 yang sama yaitu 2 faktorial. Selanjutnya permutasi untuk objek yang disusun melingkar. Misalkan terdapat 3 orang, katakanlah namanya A, B, dan C. Mereka akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa baiknya susunan kemungkinannya? Permutasi melingkar ini hanya mempertimbangkan perbedaan posisi relatif suatu objek yang berada di samping kiri dan kanannya. Perhatikan ketiga gambar ini. Jadi ketiga gambar ini sebenarnya memiliki posisi relatif yang sama walaupun sekilas mungkin berbeda. Perhatikan bahwa di kiri orang A ini adalah B dan di kanannya adalah C. Banyak kemungkinan susunan duduk dari A, B, dan C ini yang disusun melingkar sebanyak 2, yaitu A di kiri A ini B dan di kanannya C, atau di kiri A ini C dan di kanannya B. Jadi secara umum bila ada N objek yang berbeda disusun dalam melingkar, maka baiknya susunannya adalah N-1 faktorial. Berikut ilustrasi untuk permutasi melingkar. Misalkan di sini ada 4 mahasiswa A, B, C, D dan 5 mahasiswi E, F, G, H, I. Ini akan duduk pada 9 kursi yang melingkar. Tentukan baiknya cara duduk berbeda yang mungkin jika wanita ini harus duduk mengelompok. Maka di sini banyaknya anggota ruang contohnya sama dengan 5-1 faktorial. Jadi 5-1 ini adalah 4 laki-laki dan 1 kelompok wanita. Kemudian dikalikan dengan susunan dari 5 mahasiswi ini 5 faktorial. Atau dapat juga NS ini sama dengan 6-1 faktorial, yaitu 6 ini adalah 5 perempuan plus 1 kelompok laki-laki. Kemudian dikalikan baiknya susunan dari laki-lakinya sebanyak 4 faktorial. Ilustrasi yang kelima, misalkan ada 4 orang laki-laki dan 6 wanita akan membentuk satu lingkaran. Maka tentukan di sini baiknya cara yang berbeda untuk membentuk lingkaran tersebut. Ini cukup menggunakan formula pada permutasi lingkaran, yaitu orangnya ada sebanyak 10, maka di sini 10-1 faktorial baiknya cara menyusun melingkar 10 orang tersebut. Kemudian jika baik laki-laki maupun perempuan harus dikelompokkan. Tentukan baiknya cara membentuk lingkaran tersebut. Di sini baiknya kemungkinannya adalah 4 faktorial, yaitu banyaknya susunan dari laki-laki dikalikan 7-1 faktorial. 7 ini adalah 6 wanita dan 1 kelompok laki-laki, ya. Atau dapat juga dihitung sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial ini adalah baiknya susunan dari wanita dikalikan 5-1 faktorial. 5 ini adalah
4 orang laki-laki dan 1 kelompok wanita. Selanjutnya mencacah anggota ruang contoh menggunakan kombinasi. Pada permutasi, ini susunan atau urutan benda diperhatikan. Kadang-kadang kita tertarik hanya dalam penentuan baiknya grup yang beranggotakan R objek yang dapat dibentuk dari N objek. Sebagai contoh, berapa banyak grup beranggota 3 yang dipilih dari 5 objek A, B, C, D, dan E. Perhatikan uraian berikut. Karena ada 5 cara memilih objek yang pertama, berikutnya ada 4 cara memilih objek kedua dan 3 cara untuk memilih objek ketiga, sehingga di sini ada 5 kali 4 kali 3 kemungkinan susunan. Akan tetapi perhatikan pada setiap grup tersebut, misalkan objek yang terpilih ini adalah ABC, ini dihitung 6 kali atau sama dengan 3 faktorial. Sehingga banyak grup yang terbentuk adalah 5 kali 4 kali 3 dibagi dengan susunan dari 3 objek yaitu 3 faktorial sama dengan 10. Pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan ini sebagai kombinasi. Sehingga secara umum bila ada N objek yang berbeda kemudian dipilih secara acak grup R objek, maka baik susunannya adalah N kali N-1 kali dan seterusnya kali N-R plus 1. Setiap grup akan dihitung R faktorial, sehingga banyak grup R objek yang dapat dibentuk dari N objek yang berbeda adalah N faktorial dibagi R faktorial dibagi N-R faktorial. Nah, notasi kombinasi adalah ada tanda kurung NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dibagi lagi N-R faktorial, dan tentunya syaratnya bahwa R harus lebih kecil sama dengan N. Berikut ilustrasi untuk kombinasi. Misalkan suatu panitia yang terdiri atas 3 orang tanpa diperhatikan jabatannya, ini dipilih dari 20 orang. Maka baiknya cara memilih 3 orang dari 20 orang tanpa memperhatikan susunannya adalah kombinasi 20 dengan 3. Hasilnya adalah 1140 kemungkinan. Ilustrasi yang kedua, satu tim dipilih dari 5 wanita dan 7 laki-laki. Berapa baiknya cara memilih tim yang terdiri dari 2 wanita dan 3 laki-laki bila ada 2 orang laki-laki yang menolak berada dalam satu grup? Penyelesaiannya, pertama, baiknya cara memilih 2 wanita dari 5 wanita, ini adalah kombinasi 5-2, ada 10 kemungkinan. Kemudian untuk memilih laki-laki, perhatikan ada 2 orang laki-laki menolak dalam satu tim, sehingga laki-laki ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 2 orang yang menolak dalam tim dan 5 orang yang bebas, maksudnya tidak menolak ya. Nah, cara memilihnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, 2 orang laki-laki yang menolak ini keduanya tidak dipilih dalam tim, sehingga baiknya memilih laki-laki adalah dari kelompok yang menolak ini dipilih 0 dikalikan kombinasi 5-3. Atau dari 2 orang laki-laki yang menolak ini dipilih 1 orang dalam tim, maka baiknya cara di sini memilih 1 dari 2 orang yang menolak adalah kombinasi 21, dan memilih 2 orang laki dari kelompok yang laki-laki tidak menolak yaitu kombinasi 5-2. Sehingga baiknya cara memilih laki-laki ini dijumlahkan ada sebanyak 30. Maka baiknya cara memilih tim sebanyak baiknya cara memilih wanita dari 10 dikalikan baiknya cara memilih laki-laki 30, maka di sini ada 300 kemungkinan. Kemudian mencacah anggota ruang contoh yang lain yaitu menggunakan sebaran bola dalam wadah. Bila terdapat N benda yang berbeda
dan akan disebarkan dalam R wadah yang berbeda, maka baiknya kemungkinan ini ada sebanyak R pangkat N. Perhatikan ilustrasi pertama. Misalkan ada 3 bola berwarna merah, hijau, dan kuning akan ditempatkan pada wadah A dan B. Maka cara penempatannya kemungkinannya bisa wadah A ini 0, wadah B 3, wadah A1, wadah B 2, wadah A2, wadah B nya 1, atau wadah A nya 3 dan wadah B nya 0. Maka baiknya kemungkinannya adalah menggunakan ini ya, cara kombinasi di sini, kombinasi 303 sesuai bola yang ada dalam wadah A dan B nya, hasilnya sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian ilustrasi kedua, misalkan ada 2 buah benda berbeda akan ditempatkan pada 3 buah wadah, yaitu A, B, dan C. Maka cara penempatan benda tersebut kemungkinannya di sini pada wadah ABC itu bisa 002 sampai yang terakhir itu adalah wadah ABC ini A isinya 1, B 1, dan C sama dengan 0. Maka baiknya kemungkinannya sama dengan 3 pangkat 2. Sekarang bagaimana kalau N bola ini tidak dapat dibedakan satu sama lain? Penempatan N benda ke dalam R wadah dapat dinyatakan sebagai vektor dari X1, X2 sampai XR, dengan XI menyatakan baiknya bola dalam wadah I. Sehingga permasalahan ini dapat disederhanakan menjadi X1 ditambah X2 ditambah sampai XR sama dengan N. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada N objek, yaitu gambarnya yang kuning. Kemudian yang merah sekatannya ini ada sebanyak N-1. Terdapat satu baris N benda yang tidak dapat dibedakan, sehingga di sini ada sebanyak N-1 sekat ya, yang warna merah. Kemudian akan dibagi dalam R wadah yang tidak kosong. Artinya kalau R wadah tidak kosong ini berarti ada R-1 sekat. Pilih R-1 tempat dari N-1 tempat yang tersedia. Maka di sini bila terdapat N benda yang sama ditempatkan pada R wadah dan pada setiap wadah tidak kosong, maka baiknya kemungkinannya sebanyak kombinasi N-1 R-1. Sedangkan kalau pada wadah ini dapat kosong, maka baiknya kemungkinannya adalah N plus R-1, maksudnya dari kombinasi dari N plus R-1 dengan R-1. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini 7 bola yang persis sama dibagikan pada 5 anak. Jika seorang anak dapat memperoleh bola 0, 1 sampai 7 bola, maka kemungkinan hasil pembagian bola tersebut adalah di sini wadah itu adalah anak yang nerima ada sebanyak 5, objek bolanya ada 7 benda yang sama, sehingga banyak caranya membagi bola tersebut adalah karena bisa 0, maka baiknya kemungkinannya adalah kombinasi N plus R-1 dengan R-1 sama dengan 330 kemungkinan. Ilustrasi yang keempat, misalkan seorang investor ini mempunyai $20.000 yang akan diinvestasikan dalam 4 macam proyek. Jika 20.000 ini diinvestasikan semuanya, ada berapa kemungkinan cara menginvestasikan? Kemudian berapa cara bila tidak semua uang diinvestasikan? Untuk yang A di sini diketahui banyak proyek sebanyak ini R-nya ada 4 dan N-nya sebanyak 20. Jadi R ini adalah banyak proyek, N ini adalah uangnya. Kemudian misalkan XI ini menyatakan jumlah uang dalam $1.000 yang diinvestasikan pada proyek yang ke I-nya 1 sampai 4. Maka untuk yang A
banyaknya kemungkinan ini adalah kombinasi 20 minus 1, 4 minus 1. Jadi ada 969 kemungkinan. Nah, bila tidak semua uang diinvestasikan, artinya di sini nilai XI-nya itu bisa 0. Maka banyaknya kemungkinan adalah kombinasi dari 20 plus 4 minus 1 dengan 4 minus 1. Jadi ada 1771 kemungkinan investasi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali Anda harus membuat keputusan saat Anda tidak yakin dengan hasilnya. Misalnya, haruskah Anda menginvestasikan uang di pasar saham? Haruskah Anda mendapatkan asuransi kecelakaan ekstra pada mobil Anda? Haruskah Anda memulai bisnis baru, misalnya membuka tempat pizza di seberang kampus? Setiap hari Anda menghadapi keputusan yang bahkan biasa-biasa saja, misalnya membawa payung jika hujan turun. Peluang adalah proporsi hasil yang akan terjadi dalam pengamatan jangka panjang. Perhatikan ilustrasi pada gambar. Ini merupakan proporsi kumulatif untuk hasil percobaan dadu yang diamati adalah sisi 6 dari simulasi 10.000 pengguliran. Perhatikan pada gambar ketika simulasinya ini masih 100 ulangan, ini peluangnya masih jauh dari 1/6. Kemudian semakin banyak ulangannya, ini peluangnya dari sisi 6 itu sudah mendekati 1/6. Peluang didefinisikan sebagai ukuran numerik dari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Adapun sifat peluang yang pertama, peluang kejadian E dilambangkan sebagai P(E), ini harus berada di antara nilai 0 dan 1. Kemudian jika kejadian mustahil terjadi, peluang kejadiannya adalah 0. Jika kejadian hampir pasti terjadi, maka peluangnya sebesar 1. Kemudian jika S ini adalah ruang contoh dengan anggotanya adalah E1 sampai EN, maka peluang E1 ditambah peluang E2 sampai peluang EN ini nilainya sama dengan 1. Perhatikan gambar untuk nilai kemungkinan terjadi. Jadi pada peluang 0 itu kejadiannya hampir pasti terjadi. Kemudian peluangnya 1 untuk kejadian yang hampir pasti terjadi. Sedangkan kalau setengah, munculnya kejadian ini bisa terjadi atau tidak terjadi. Mengapa diperlukan peluang? Statistika itu selalu berhubungan dengan contoh. Contoh ini diambil dari suatu populasi. Pada contoh akan dikumpulkan data yang terkait dengan contoh tersebut. Kemudian dari data yang dihasilkan, ini dilakukan eksplorasi data. Dari eksplorasi data, ini ingin diambil suatu kesimpulan yang terkait dengan populasi. Inferensia ini dapat berupa pengujian hipotesis, baik pengujian hipotesis pada rataan, proporsi, beda rataan, beda proporsi, ragam, dan sebagainya. Atau bisa saja inferensia ini terkait dengan hubungan antara peubah, misalkan menggunakan model regresi, atau pada data yang kategorik menggunakan tabel kontingensi. Nah, ketika melakukan inferensia ini dibutuhkan suatu peluang. Bagaimana sekarang menentukan nilai peluang suatu kejadian? Yang pertama, pada definisi klasik peluang, asumsinya adalah setiap titik contoh memiliki peluang muncul yang sama. Jika suatu percobaan dapat menghasilkan n titik contoh atau anggota ruang contohnya sebanyak n yang mempunyai peluang sama, kemudian ada kejadian A yang mempunyai n anggota dari titik contoh tersebut, maka peluang kejadian A adalah
sama dengan N kecil dibagi N besar. Jadi banyaknya anggota dari kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang contohnya. Misalkan di sini pengguliran sebuah dadu, ruang contohnya adalah S, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluangnya setiap anggota ruang contohnya punya peluang yang sama, yaitu 1/6. Kemudian penentuan nilai peluang yang kedua menggunakan definisi empirik atau definisi frekuensi nisbi suatu kejadian. Definisi ini dikemukakan oleh von Mises dan R.A. Fisher yang merupakan pelopor statistika. Suatu kejadian berkaitan dengan sekuens hasil percobaan yang diulang tak hingga kali. Sehingga peluang kejadian A didefinisikan sebagai limit K per N untuk N menuju tak hingga, dengan K adalah frekuensi kejadian A muncul dan N adalah banyaknya percobaan bebas yang dilakukan. Misalkan di sini ada rental alat poles unggul ingin menentukan peluang terhadap banyaknya alat poles mobil yang dipinjam pada setiap hari. Data dan peluangnya selengkapnya terletak pada tabel di bawah ini. Jadi tabel di sini menunjukkan bahwa banyaknya hari yang meminjam alat poles 0 itu sebanyak 4. Kemudian banyaknya hari ini ada 6 yang meminjam alat poles sebanyak 1, dan seterusnya. Jadi total hari amatannya ini adalah 40. Sehingga kalau ingin diketahui peluangnya, pada alat poles 0 peluangnya adalah 0,1, yaitu 4/10. Kemudian definisi ketiga yaitu definisi subjektif, yaitu menetapkan peluang berdasarkan penilaian seorang secara subjektif. Misalkan sini Bapak Baim akan menginvestasikan uangnya pada usaha perminyakan dan pertambangan. Kemungkinan hasil investasinya selama 3 bulan sebagai berikut. Jadi pada usaha perminyakan ini dapat untungnya bisa 10, 5, 0, atau dapat juga rugi yaitu minus 20. Kemudian sedangkan pada pertambangan atau notasikan C, di sini dapat untung 8 dan bisa juga rugi minus 2. Dengan menggunakan metode subjektif, seorang analis memberikan peluang pada semua kemungkinan investasi sebagai berikut. Jadi misalkan di sini investasi pada perminyakan sebesar 10 dan pertambangan ini menguntungkan 8. Jadi untungnya adalah 18.000. Ini peluangnya 0,2. Demikian juga pada kemungkinan hasil kerugian pada perminyakan minus 20 dan pertambangan rugi juga minus 2. Ini peluangnya 0,06. Jadi peluang ini ditentukan secara subjektif berdasarkan hasil pengalaman di lapangan. Aksioma peluang. Kaidah peluang harus memenuhi tak negatif. Artinya peluang A ini harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua A yang merupakan himpunan bagian dari ruang contoh S. Kemudian normalisasi, artinya peluang dari suatu ruang contoh S itu sama dengan 1. Kemudian bersifat aditif, untuk A dan B yang saling terpisah atau lepas, maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Pada bentuk yang lebih umum, misalkan di sini ada A1, A2 dan seterusnya yang merupakan himpunan saling terpisah lepas pada ruang contoh S, maka peluang A1 union A2 union dan seterusnya sama dengan penjumlahan dari peluang A1, peluang A2 dan seterusnya. Berikut ilustrasi peluang suatu kejadian.
yaitu kejadian M ini didefinisikan sebagai investasi perminyakan yang menguntungkan. Maka M ini kalau dilihat di diagram sebelumnya, M ini anggotanya adalah 10-8, 10-2, 5-8, dan 5-2. Maka peluangnya tinggal memasukkan nilai peluangnya pada masing kejadian M. Hasilnya adalah 0,7. Misalkan kejadian C ini investasi pertambangan menguntungkan, maka di sini C ini anggotanya kejadiannya adalah 10-8, 5-8, 0-8, -28. Maka peluang C dapat dihitung dengan melihat tabel sebelumnya. Ini hasilnya adalah 0,48. Operasi pada himpunan ini dapat digunakan pada peluang. Misalkan gabungan di sini kejadian M tadi didefinisikan sebagai investasi perminyakan yang menguntungkan. Kejadian C ini investasi pertambangan menguntungkan. Maka M union C adalah investasi perminyakan atau pertambangan yang menguntungkan. M union C anggotanya adalah 10-8 dan seterusnya ya sampai -28. Maka peluangnya dapat dihitung menggunakan diagram sebelumnya. Tinggal dijumlahkan peluang masing-masing kejadian pada M union C dan ini diperoleh 0,82. Misalkan lagi operasi kejadian irisan M irisan C, berarti di sini adalah investasi perminyakan dan pertambangan menguntungkan. M irisan C ini beranggotakan kejadian 10-8 dan 5-8. Maka peluangnya adalah tinggal dijumlahkan peluang masing-masing kejadian pada M irisan C dan peluangnya adalah 0,36. Di samping itu juga bisa menggunakan aksioma peluang. Jadi diketahui peluang M pada slide sebelumnya itu 0,7, peluang C yaitu investasi pada pertambangan menguntungkan 0,48 dan peluang M irisan C-nya 0,36. Maka peluang M union C sama dengan peluang M ditambah peluang C dikurangi peluang M irisan C, dan kalau dimasukkan nilainya diperoleh sama yaitu 0,82. Berikut ilustrasi lain untuk peluang suatu kejadian. Misalkan sebuah dadu dilempar, maka ruang contohnya adalah S-nya ini adalah anggotanya sisi yaitu 1, 2, sampai 6. NS-nya ada 6. Jika setiap sisi ini seimbang, maka peluangnya masing-masing sama yaitu 1/6. Kemudian yang kedua, sebuah kejadian yang diharapkan adalah sisi yang muncul kurang atau sama dengan 4. Maka ruang kejadiannya A ini adalah 1, 2, 3, dan 4. NA-nya ada 4. Maka peluang kejadian A adalah 4/6 atau 2/3. Ilustrasi yang ketiga, misalkan dalam suatu pengurusan ini terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Jika akan dipilih satu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewakili dalam musyawarah nasional, berapakah peluang dari tim tersebut terbentuk? Pertama, definisikan dulu A ini adalah kejadian terbentuknya tim yang terdiri atas 2 laki-laki dan 1 perempuan. Maka di sini NS-nya yaitu memilih 3 orang dari 9 orang menggunakan cara kombinasi, hasilnya 84. Kemudian menentukan banyaknya anggota kejadian A, yaitu kombinasi dari memilih laki-laki itu adalah 5-2, sedangkan perempuannya 1, kombinasi 41, hasilnya 40. Maka peluang kejadian A adalah 10/21.
Berikut beberapa soal latihan untuk peluang. Selamat berlatih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.